beberapa waktu yang lalu pemerintahan Donald Trump menandatangani eksekutif order atau perintah eksekutif untuk menghidupkan kembali industri batu bara di negeri Paman Sam begitu. Mungkin apakah Anda melihat ini sebagai opportunity tentunya bagi kita untuk bisa meningkatkan ekspor begitu ya ke batu bara ke Amerika Serikat ke depannya, Pak Alex? Ya, saya pikir itu merupakan signal bahwa terhadap dunia bahwa batu bara itu bukanlah hal yang tabu, artinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan di Amerika sendiri pun sudah mengakui itu dengan mengeluarkan kebijakan untuk merevitalisasi industri batu bara domestiknya. Artinya sekarang ini kan batu bara masih dinilai adalah sebagai sumber energi yang paling murah, dan itu satu. Kedua adalah dengan seiring berkembangnya teknologi bahwa dengan pertumbuhan batu bara pun, penggunaan batu bara pun sekarang ini dengan teknologi power plant yang begitu maju, PLT yang begitu maju, itu bisa dilakukan net zero emission, artinya mengurangi emisi ya. Nah, ini menurut saya ini hal positif bagus terhadap industri batu bara termasuk industri batu bara di Indonesia. Artinya bahwa batu bara itu tetap menjadi tulang punggung ekonomi ya, seperti kita lihat di China, di Indonesia, di India, industri batu bara menjadi tulang punggung ekonomi negara-negara ini gitu. Dan mungkin di Amerika kebijakan itu dipandang bahwa diakui industri batu bara dapat menjadi tulang punggung di negara seperti Amerika. Oke, baik. Tapi apakah ada rencana begitu ya ke depannya bahwa dari Bayan sendiri mungkin akan meningkatkan, berupaya begitu untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat ke depannya, Pak Alex? Itu tergantung daripada permintaan tentunya ya. Jarak, apalagi kan faktor logistik merupakan juga mempengaruhi demand daripada batu bara tersebut ya. Apabila faktor pengiriman logistik itu terlalu mahal, tentu mungkin ya tergantung harga semuanya. Kalau memang demand-nya menjadi tinggi, ataupun produksi batu bara di Amerika tinggi, nah itu menjadi peluang juga untuk mensuplai ke Amerika. Artinya batu bara ini kan sifatnya bisa ditransport anywhere ya, easy to be transported. Jadi negara-negara bisa menjadi sasaran produk dari batu bara Indonesia. Oke, baik. Namun competitiveness menjadi salah satu faktor penentu ya. Artinya apakah batu bara masih tetap kompetitif, batu bara Indonesia masih tetap kompetitif di pasar-pasar tertentu. Oke, baik. Secara portofolio buyer begitu atau pembeli, dominasi ekspor dari Bayan sendiri masih ke negara-negara mana saja begitu, Pak Alex? Masih ke negara-negara Asia, seperti China, India, sedikit Filipina, masih negara-negara Asia. Oke, baik. Kompetitor utama bagi batubara Indonesia menurut Anda, apakah Australia juga masih menjadi kompetitor yang cukup dipertimbangkan? Iya, karena Australia memproduksi batubara kalori tinggi ya, premium ya gitu. Itu menjadi salah satu kompetitor bagi batubara Indonesia. Melihat daripada harga, apabila misalnya harga batubara di Australia lebih murah setelah ditambah dengan biaya logistik, maka itu menjadi kompetitor yang patut diperhitungkan. Nah, jangan sampai kita kehilangan competitiveness itu gitu, karena untuk merebut pangsa pasar lagi itu butuh waktu lama. Butuh hitungan tahun gitu. Oke, baik. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh Bayan Resources begitu untuk tadi tetap mendominasi pasar-pasar yang memang sudah dimasuki begitu, dan di sisi lain juga tetap menjamah pasar-pasar baru ataupun juga bisa memenuhi permintaan dari ataupun juga justru menciptakan permintaan begitu dari pasar-pasar baru ke depannya, Pak Alex? Iya, pertama kualitas ya, artinya presisi ya. Presisi daripada batu bara yang kita jual itu harus diutamakan, satu. Kedua adalah servis ya.
service terhadap customer itu menjadi prioritas. Hanya dua itu saja kuncinya, karena batu bara hal lumayan barang yang generik ya, namun service, komitmen terhadap buyers, terhadap stakeholders itu menjadi hal yang penting yang menjadi nilai tambah tersendiri gitu. Oke, baik.